Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, beserta kajian tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah, terutama yang kita lihat yang ditulis oleh Pak Nawawi ya, dan boleh ditambah yang lain, yang intinya kita menambah pengetahuan. Sekarang ayatnya ayat yang ke 19 ya. Ini sudah contoh kedua ini. Kalau yang pertama kan disebut masaluhum. Ya. Coba ini kita baca dulu yang kuning-kuningnya nih ya. Lihat, bisa dilihat Al-Quran sampai hazaral maut. Ya. Kita gunakan sampai yakhtabu, ya panjang ya. Kafirin. Ala kulli syai'in qadir. Innallaha, ini penghabisannya. Ala kulli syai'in qadir. Ya enggak apa-apa. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, pertama yang kita sadari adalah kita tidak lepas dari kekuasaan Allah. Kekuasaan itu diberinya ada masih lengkap nikmat. Maksudnya banyak, ada yang sudah berkurang. Walaupun sekecil apa, mesti kita sadari terus ya. Sama-sama itu mesti kita sadari. Misalnya seperti sekarang lah, bisa pagi ini bangun, kemudian mata masih bisa melihat, telinga bisa mendengar. Berarti kita tetap disuruh menjadi hamba yang bersyukur. Nah sekarang ini contoh di atas yang mulanya kan masal. Nah ini contoh yang pertama supaya kita paham, dijelaskan bahwa masaluhum. Nah ini dulu pangkalnya dulu ya. Pertemuan pertama ini. Masaluhum kama salil lazis tauqada nara. Itu contoh. Jadi setelah diterangkan itu, apa dulu intinya? Yang keliling dapat nur, dapat cahaya, dapat ajaran Islam, tapi yang munafik tetap juga gelap secara lahir dapat. Tapi yang intinya enggak. Itu baru kalau tidak seperti itu, maksudnya au ini kan huruf atap alternatif pilihan dua. Kalau enggak begini, kalau enggak begini. Jadi sekarang ini lagi contoh, mudah-mudahan kita bisa menggunakan waktu yang tepat sehingga nanti ya kalau bisa memang kita menghafalnya, kita pahami. Pertama kan disebutkan zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi itu yang sungguh-sungguh kita amalkan ya, yang kita sungguh-sungguh amalkan yang 5. Terus baru innallazina kafaru sampai kemari, itu hanya pengetahuan untuk mengintrospeksi diri ya. Nah sekarang ini contoh yang kedua. Kalau tidak masaluhum kama sali al-istadaukan nara. Nah kalau tidak seperti ini. Masaluhum, masaluhum juga. Di sini kan masaluhum kasoibin. Gitu jadinya. Masaluhum kasoibin. Tapi kan kalau au ini kan au. Kalau au huruf sambung nama huruf atap. Kalau au itu kan salah satu yang dipakai. Salah satu yang dipakai. Atau kalau tidak seperti orang yang meminta diterangi,
dihidupkan api. Nah, kalau enggak seperti ini. Nah, itu maksudnya ya. Ka. Kalau ka apa artinya ka? Seperti. Nah, jadi kalau ka ini kan seperti. Nah, di atas. Jadi itu makanya kalau diulang kembali misalnya apa itu, berarti dia kan au kamis. Nah, au masaluhum kasoibin. Kalau di atas masaluhum kamasalil lazis. Kalau di sini dengan ada wo ini diulang lagi tuh. Masaluhum kasoibin. Nah, ya seperti, seperti soyib. Soyib. Soyib apa terjemahnya soyib? Hujan lebat. Hujan lebat. Jadi yang aslinya, yang apanya ini adalah soba. Sama musibah. Musibah itu kan datangnya apa saja itu, mendadak. Jadi kalau asoba baru dia musibah jadinya. Kalau soba saja tercurah. Nah, itu makanya dicontohkan hujan. Atau seperti hujan. Hujan yang bagaimana? Hujan yang lebat. Hujan yang lebat itu seperti ini ya, divariasikan. Jadi ini sudah 3 huruf, 3 kata ini. Au, ka, soib. Ya, au, ka, soib. Ini pakai apa ini? Pakai apa namanya? Pakai tasdid ya. Pakai tasdid kan? Iya pakai tasdid kan? Iya. Jadi au kasaibin atau seperti hujan lebat. Di sini penjelasannya sifatul. Jadi kalau kasaib di sini kan berarti ka di sini berarti ini sifati dibaca ini. Baris bawah dia karena ini ka menerangkan ini. Berarti orang munafik ini kan orangnya. Ini munafik. Munafik berarti sebenarnya orang munafik itu dia tidak percaya sebenarnya tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Ya. Enggak percaya itulah sebabnya mungkin karena ya namanya manusia, ada mungkin terhambat, ada mungkin macam-macam. Jadi sifat, ini dibaca sifatia, sifatil munafikin. Sifat orang-orang munafik, sifat orang-orang munafik seperti, ini K-nya, seperti sifat ashab, arti yang memiliki seperti sikap orang yang punya hujan turun, gitu. Jadi seperti digambarkanlah seperti hujan lebat sedang turun. Ya, kan belum paham kita itu bagaimana hujan lebat yang turun. Kalau contoh di atas dulu agak cepat paham kita, yaitu seperti orang minta diterangi atau dinyalakan lampu. Begitu lampu terang, sudah dapatlah orang di sekitarnya, sementara si munafik nggak dapat. Sebenarnya dia minta nyalakan lampu karena sudah ketakutan gelap. Itu paham kita itu. Di sini hati-hati ya, kita belum mengerti pula. Kalau enggak seperti yang di atas itu, enggak seperti ini, yaitu seperti hujan yang turun, hujan lebat. Ini keterangannya, dia sifat orang munafik seperti sifat orang yang sedang mengalami. Ini ashab arti kan si penghuni atau si punya. Karena ada ashabul qarya, ashabul kahfi. Ashab ini bentuk banyak dari sahabat ya. Jadi seperti orang yang punya matahari ini hujan. Ya ini masih kemarin ke bawah barisnya semua ini. Kasifati ashabi mataril nazilin. Seperti sifat yang mempunyai hujan turun. Hujan lebat turun. Dari mana hujan lebat itu turun? Minas samai, dari langit. Itu paham kita ya, seperti
sedang turun hujan dari langit. Dari langit itu pun diterangkan ai maksudnya. Nah, ini Pak Nawawi buat maksud yang lebat itu. Nah, katanya begini. Nah, ini kan sini belum ada kata ani. Ai, nah, berarti kalau minas samai di sini kan minas samai baris bawah. Nah, lalu ini kemana bacaannya ini? Ibu Didi ingat nggak? Ibu Didi ingat nggak? Kemana bacaannya? Sahabi. Ya betul. Habi ya. Karena dia ini huruf jar yang dia akan menerangkan ini. Jadi hujan itu datangnya dari langit artinya sama juga min sahabi lailan. Jadi awan awan gelap, awan malam, lailan. Wahum sedangkan mereka itu fi mafazah. Mereka itu fi mafazah maksudnya pada keadaan bagaimana caranya supaya mafazah ini lulus beruntung lepas sama itu. Jadi orang-orang munafik ini sebenarnya dia risau, lalu dia ingin lepas dari situ. Sama di atas juga ingin supaya terang, tapi yang sebenarnya yang terangnya itu nggak dapat karena tidak dari hatinya, hanya di mulut. Jadi ini pun begitu. Jadi kalau diulang ini kan seperti hujan lebat dari langit. Terus bagaimana fihi? Fihi, fi pada, hi ya apa ini? Ya pada waktu saib tadi, waktu ini di bawah ini ada. Fihi padanya hujan lebat tadi, ini kan masih memberi tafsir dia. Maksudnya adalah ini. Fihi berarti kalau fihi di sini berarti soibin. Fihi soibin. Nah, sama ini mulang ini dia. Jadi hujan lebat, pada hujan lebat tadi gelap ada awan. Kan sudah dapat kita bayangkan begitu orang munafik. Tapi kita belum mengerti lalu bagaimana ya? Soibin. Pihi padanya langit tadi, waktu hujan lebat tadi, ini yang terjadi. Pihi zulumatun. Ya zulumatun barisnya ya. Iya Pak. Jadi pihi zulumatun sebenarnya ini yang duluan, tapi ini jadi muftadanya ini. Jadi minas samai az-zulumatun, tapi nggak pakai lam, maka dibelakangkan dia. Jadi fihi didahulukan. Jar majrur ini jadi kabar. Jadi pada kegelapan itu, pada hujan lebat turun itu, zulumat banyak gelap. Maksudnya gelap di situ. Ini zalamah. Jadi diulang. Gelapnya itu apa? Zulumatun takasafah. Jadi gelap takasafah ini yang berdempet-dempet, yang beriring-iring, yang tertutup ya, gelap yang tertutup, kasab ini artinya yang tertutup, bitatabi'il qatar. Jadi dengan memperikutkan potongan-potongan. Jadi apa itu awan itu berlimpah-limpah, malam pun bergelap-gelap. Jadi bukan gelap saja, gelap semuanya. Ini pun juga wa zulumat kan itu ya, zulumat izlal, gelap. Ini awan ghamamah ma'azulumatillah. Jadi gelapnya malam, gelapnya awan, gelapnya turun hujan jadi gelap. Jadi gelap. Jadi itu perumpamaan orang yang tidak mengakui atau yang berpura-pura ya, seperti hujan lebat, kemudian kondisinya sangat gelap. Di samping gelap itu ada ini lagi. Kalau ini kan ra'dun bacanya atau ra'din, ra'dan. Kalau ra'dan sudah jelas enggak? Ra'dun. Ini kan wara'dun ya. Iya. Pakai tanwin kan? Sama ini. Jadi sebenarnya zulumatun fi
Sudah itu ra'dun fi. Nah, cuma didahulukan fihinya. Jadi pisaibin itu zulumat. Pisaibin itu ra'dun. Nah, jadi itu sebenarnya. Jadi pada kondisi sedang hujan lebat itu sudah gelapnya berdempet-dempet, sudah itu ada pula ra'dun. Nah, ra'dun petir ya. Ya, petir. Nah, di sini dijelaskan wahwa dan dianya petir itu saut. Saut itu artinya suara ya. Wahwa saut yasma'u. Ya, yang mendengar suara itu yaitu daripada kegelapan dari awan itu. Jadi waktu gelap kemudian ada petir, ka'anna dipakai seolah-olah ajrama sihab ya memecah atau membelah awan. Kan ya memang begitu. Begitu petir kan nampak gini berkilat ya. Nah, jadi begitulah keadaan orang munafik. Di samping ra'dun itu ada lagi. Ini lagi. Maksudnya ini yang maksudnya ajram itu melempar sahab, yaitu awan itu yang waktu malam. Ini seperti menyambar ini. Tatrabu iza akhazat rih. Waktu diambil, waktu datang angin. Ya. Rih ini angin, akhazat mengambil. Nah, lalu jadi sebenarnya apa itu terjadinya petir itu kan apa itu Pak Bet dapat ceritanya karena kerenggangan apa itu Pak kalau setelah dipelajari. Tapi itu kan kita hanya mempelajari saja, merubahnya kan bisa peraturannya. Terjadinya petir itu kan karena kerenggangan apa itu? Akhirnya berbentuk ledakan dia kan. Caranya terbentuk. Jadi jadi itu maka tasud ini suara juga tadi ini fiilnya bersuaralah tatkala demikian irtiadi ya karena dia mau bertemu tadi jadi terjadilah kilat jadi gelap kemudian ada petir samping itu ada satu lagi tadi kan ra'dun ini apa lagi Barkun. Barkun. Ingat, kan ada pihi tadi. Ya. Pihi, sebenarnya pihi tadi adalah itu kabarnya, cuma kabarnya didahulukan. Kalau ini contoh, aukasaibin seperti hujan lebat dari langit. Nah, terus sebenarnya ini yang jadi pokok kalimat semua. Tapi didahulukan ini. Fihi pada hujan lebat itu ada zulumat. Fihi pada soibin itu ada ra'dun. Fihi ada barkun. Nah, gitu ya. Ada pula barkun. Barkun murah mengingatnya burak. Kalau burak apa itu? Kilat. Kilat kan? Jadi kalau kan kendaraan Rasulullah pergi burak. Iya, burak ya. Jadi ada fihi barkun. Jadi kalau diulang tadi fihi zulumat. Sudah itu fihi ra'dun. Sudah itu apa lagi? Fihi barkun. Fihi itu bisa juga diganti jadi pisoibin. Kan itu. Kan mulanya kan au kasoibin. Au kasoibin seperti hujan lebat yang turun dari langit. Baru dikasih keterangan fihi atau pisoibin. Pisoibin zulumat. Pisoibin barkun. Pisoibin bukan ra'dun. Pisoibin barkun. Gitu ya. Jadi dianya barkun itu ma yalma'u minas sihab. Itu yang membelah, ini yang belah. Kalau petir kan suara mengguntul apa. Ini enggak, kan ada nampak cep ahnya retak seperti itu. Melemak dia ya, melemak dari ini awan. Dalam keadaan seperti itu, keadaan waktu zulumat, waktu ra'dun, waktu barkun, yaj'aluna artinya
Ja'ala fil madiyah. menjadikan Menjadikan atau membuat mereka. Merekanya di sini, mereka orang munafik tadi. Ini kan perumpamaan. Maksudnya di sini ada ayat tafsirnya lagi. Maksudnya ashabus saib tadi, maksudnya ashabus saib tadi kan keadaan sedang hujan turun. Kalau di Al-Quran banyak ashab-ashab. Ada ashabul qaryah, itu surat Yasin. Ada ashabul kahfi. Apalagi? Ada ashabul ukhdud. Banyak itu. Ashab ini artinya penghuni. Jadi kondisi sedang hujan itu mereka jadikan. Mereka buatlah. Apa yang mereka buat? Ini. Jadi maf'ulnya nih. Asobi'a. Ini dibaca A ya. Iya kan? Ya. Dibaca A ini. Kenapa dibaca A? Coba sambung sedikit bahasa juga. karena maf'ul. Maf'ul dari mana? Dari aduna. Dari yaj'alu. Ini ya. Asobi ini bentuk jamak taksir. Ya. Ini kan jari jemari. Sudah banyak. Karena mereka itu pun banyak, masing-masing dia kan ada jarinya dimasukkannya, dua-dua kan banyak. Jadi mereka buatlah waktu dan sedang hujan lebat turun dari langit tadi, jari-jarinya, jari jemarinya. Ini balik kepada masing-masing apa. Di mana dibuatnya jari jemari itu? Fi azani. Ini azani sampai di sini. Azani apa itu? Telinga. Ya, kalau azani, fi uzunain apa azani? Azanihim. Ya, fi azanihim. Ya. Pada ini bentuk banyak juga ini. Ya, pada telinga-telinga mereka. Sudah tergambar itu. Apa sebenarnya apa itu? Coba terka saja dulu. Yang hujan lebat waktu gelap datang itu sebenarnya apa itu? Makanya dibuatnya di jari-jarinya di telinganya. Menghindari petir. Tapi yang hakikatnya apa sebenarnya? Menghindari apa? Kegelapan. Enggak, ya yang ditakutinya menghindari ajaran Muhammad itu. Menghindari ajaran Muhammad. Jadi orang-orang munafik itu ditutupnya telinganya. Jadi danga-danga lah itu kabar pertakut membuat Fani. Gitu ya. Itu maka dicontohkan seperti hujan itu ya. Jadi kalau lurus ya memang bisa dipahami. Kalau orang sedang hujan lebat karena hari malam begitu petir kilat, sering orang begini takut ya. Malah ada orang yang memang sangat takut. Jadi ini sampai sekarang sama Islam ini kan banyak juga orang takut. Istilahnya biat ya. Ya, sebenarnya itu ya sebagian mungkin karena nggak mengerti atau sebagian karena ya macam-macam lah. Namanya manusia banyak akal. Jadi pi azanihim di telinganya. Di sini disebutkan kenapa mereka buat jari-jarinya di telinganya minas sawaiki. Karena ya sangat menakutkan. Yang menakutkan. Ya, menakutkan. Di sini tafsir lagi, ayat tafsir oleh Pak Nawawi. Yang menakutkan apa? Min ajlis sayhah ini. Karena artinya karena sayhah ini suara yang sangat keras. Rasa pecah anak telinga itu apa badannya. Jadi kalau ditutup sama banyak orang yang menutup telinga, misalnya kalau ledakan misalnya yang besar-besar itu kan takut karena kuat, mungkin gendang-gendangnya nggak tahan ya. Mereka tutup sayhah min sautir ra'a ini. Ini kan apa tadi ini buruh ya atau petir ya. Min sautir ra'di yakunu. Dan bersamanya suara itu seperti seperti sepotong api. Jadi suara keras
kemudian ada percikan nampaknya, itu kan kita sudah paham semua. Dan tidak sedikit orang memang ada juga yang takut asal sudah petir nggak tahu kemana dia pergi lagi. banyak yang begitu. Begitu petir udah nangis nggak tahu kemana nyuruh. Kalau di rumah pun kita nampak juga kilatnya. Dalam kotak nampak juga, nggak tahu lah tadi mana maka nggak nampak kilat. Ada nggak pengetahuannya itu? Ada Pak Bet. Menyuruh dari Dalam bunker. Oh, dalam bunker nggak nampak. sudah. Saya rasa nampak juga. Itu takutnya. Kit'an ini potongan ya. Jadi di sini disebutkan hazaral. Ini semuanya jadi makulnya nih. Itu hazaral mauti. Hazar. Ini cara ini masdar dari hazar itu maka Muhammad disebut ini fahzar. Ihzar. Hati-hati. Jadi ini takut mati. Takut mati karena dihantam petir nanti kena. Jadi mereka itu sebenarnya takut yang disampaikan oleh Muhammad ini nanti mereka nggak ada apa lagi, ya itu karena sebenarnya karena tidak mau mempelajari macam kita sekarang lah. Ini yang perlu kita koreksi itu. Maka berulang-ulang kepada diri saya pun begitu. Apakah Anda memang sudah betul-betul beriman, tidak seperti gaya orang munafik, kan gitu. Kalau ya sudah, ya kan berarti sudah nggak ada rasa takut lagi. Tapi ini hanya ditakut-takuti saja nih. Itu persis seperti itulah contoh au yang kedua ini. Kalau yang pertama kan seperti minta nyalakan. Di sini disebutkan hazaral maut min sima'iha ya, dari mendengarnya. Itulah sini ditutup pakazalika haulail munafik. Begitulah orang munafik. Diibaratkan seperti apa tadi? Hujan lebat, hari malam, gelap, ada guru atau petir, ada kilat, gitulah keadaan mereka. Kemudian sumbatlah telinga. Datang orang kita, sebagian ada saya dengar begitu. Kalau sedang hujan-hujan itu ditutup telinga, enggak boleh kata Tuhan mau itu dong. Itu orang munafik tuhnya. Itu lain loh. Itu enggak orang munafik itu. Yang orang munafik itu maksudnya enggak mau belajar, enggak mau mendengarkan, enggak menerima yang disampaikan oleh Muhammad. Gitu. Bukan waktu hujan masih banyak saya perhatikan dulu. Asal hujan ada sawak dia orang tuh telinga. Ikulah seperti dalam Quran mah orang munafik itu enggak. Itu contoh orang munafik tidak mau mendengarkan ajaran Muhammad, gitu ya. Itu maka di sini disebutkan. Kan sudah paham kita ya. Yang contoh masaluhum udah. Jadi waktu baca ayat itu kita masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum bi zulumatil la yubsiru. Baru summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Itu contoh pertama. Jadi enggak dapat ajaran Islam yang intinya itu, yang isi nurnya enggak dapat. Yang dapat adalah aksesorisnya saja. Itu yang aksesorisnya misalnya ya perlengkapannya saja. Satu. Atau kalau tidak seperti itu orangnya, atau seperti hujan lebat ini. Begitu hujan lebat, hari gelap, ada petir, ada kilat, disumbat pula telinga. Tapi ini belum selesai, masih ada terus ke bawah. Paham ya? Setelah membaca dua contoh, kan dibuat dua contoh itu supaya mantap, supaya paham kita itu. Makanya saya sebut di awal pengajian kita tadi itu, kita ini, keadaan kita ini sudah diketahui Allah.
macam kita hadir sekarang lah, termasuk saya sama. Diketahui Allah sebenarnya isi hati kita, bagaimana sebenarnya kecemasan kita, kemudian kelengahan kita, ghaflah namanya. Tahu dia. Jarang yang selalu sadar, misalnya macam kita selalu sadar di dalam nikmat. Walaupun nikmatnya itu mungkin kalau mata nggak begitu terang, tapi kan masih ada. Kalau kita ini kan sudah disebutkan seperti tumbuhan. Kalau mulai tumbuh ya kuat. Kalau sudah makin besar tumbuhannya makin besar, kemudian panen itu meranting, meranggeh namanya. Kan cik tunggu aja lah. Tidak apa-apa. Tidak, Ibu Didi. Lah menunggu namanya. Misalnya, ya kan makin tua. Padahal ada juga nikmat itu. Kan enggak berhenti nikmat Allah. Tapi jarang kita kadang-kadang memahaminya itu. Misalnya kan sudah dari jam berapa tadi? 5.30 masih mampu kita mendengar, mampu melihatkan nikmat. Habis ini masih ada waktu, masih ada tempat nikmat itu, tapi enggak tahu orang yang nikmat itu yang jelas-jelas sama dia. Jadi yang dipakai enggak. Kan itu makanya disebutkan di sini, apakah saya ini enggak munafik juga, gitu. Itu maksudnya. Jadi orang munafik itu enggak sebenarnya dia sadar kepada Allah apa yang disampaikan Muhammad. Terus kalau di sini ini lagi ini baru contoh iza apabila ya nuzilal ya. Jadi waktu apabila diturunkan Quran serupa. Ini maksudnya diturunkan Quran menyerupai dengan hujan. Dirupa dengan hujan dari mana? Pada hujan bahwa pada setiap sebab hidup. Kan hujan ini kan penyebab, maka dicontohkan ke al-matar, air hujan ya. Kan penyebab air ini kan penyebab dari apa ini? Dari kehidupan. Di Quran juga ya. Coba kira-kira Quran kalau dibaca kan subur juga hidup. Bagus. Cuma begini, itu yang saya sebutkan. Cuma baca Quran, kata Allah, ya dibaca. Tapi untuk penjabarannya, kalau nggak tahu artinya, ya baca saja. Boleh. Ya boleh. Tapi kalau sudah dibaca dengan harapan kan, ya mengerti. Ya kan nggak ada disebutkan oleh Rasulullah mengerti, ya enggak lah. Tapi itu maksudnya. Jadi Quran kalau dibaca diserupakan musabbih ya, musabbihi dan disamakan dengan hujan. Bahwa pada antara dua ini, maksudnya Quran sama matar ini kan kullan. Sababul hayah, penyebab supaya bagus. Cobalah nggak baca Quran. Saya rasa mungkin sama-sama sudah sering saya sampaikan. Kalau kita tidak dalami isi Quran, ya tidak mengerti kita apa isi-isinya itu, rasanya ya nggak sempurna lah hidup. Ya. Nggak warna beda. Nggak warna beda. Ya, nggak pernah bedanya. Jadi ya kalau yang misalnya apa itu kan nggak sampai, misalnya itu kan sering saya katakan ada kita bertemu seekor kucing yang sudah tua memanung begitu. Itu maksud Pak Tomina nggak berbedanya. Nyusengenek saya jadi tipis, beda tipis ya. Jadi kalau awak celek kucing tua, ya lumayan dia tuh, dah ada sampai pengana tuh dan kucing ko balai itu dan ada, tapi awak parah. Kalau manusia nih berat ini. Cobalah makin tua, pikiran masih ada, lo kesudahannya pokoknya kan. Tapi kalau kita sudah paham isi Al-Quran,
berarti yang dua-duanya ini menjadi sebab hidup yang bagus. Nah, itu makanya kita belajar sekarang. Cuma yang kita harapkan waktu membaca Quran itu yang kalau ustadz-ustadz yang lain sudah disebutnya itu. Bagaimana kita membaca Quran itu kalau rasanya ada melanggar atau yang kita menangis sampai bisa keluar air mata kita menyadari. Atau kalau membaca yang sifatnya nikmat, ya menangis juga karena mengusahakan bagaimana bisa mencapai itu. Tapi saya perhatikan ya kajian-kajian itu dalam pengertian ayat-ayat itu. Terasa kita ilmu nggak apa-apanya kalau sudah kita buka misalnya pengetahuan-pengetahuan disampaikan orang tentang isi Al-Quran itu. Ya, tapi berangsur-angsur juga lah ya. Ada juga keyakinan kita. Jadi, itu maka dicontohkan Quran tadi seperti air hujan turun. Jadi cuma orang munafik rasanya mungkin mengganggu kebiasaannya ditutup. Sini ada lagi fihi. Nah, padanya tadi disebutkanlah kafir dengan kegelapan. Pada keterangan hujan apa tadi kan disebutkan kafir disamakan dengan kegelapan. Jadi tadi kan hujan turun. Tapi waktu hujan turun itu ada kegelapan. Tidak ada hidayah, tidak disebutkan maksudnya di dalam Al-Quran tadi kan tidak ada petunjuk, tidak ada, baru disebutkan di situ. Di situ kan disebutkan gini ya, fihi padanya Al-Quran tadi disebutkanlah kafir serupa dengan gelap. Zulumat ya. Sebenarnya kan itu maka yang saya sebutkan, sebenarnya yang kafir itu kan sebenarnya aslinya tertutup. Tidak sampai jangkauan kepada yang Maha Kuasa. Semua orang mengatakan memang iya mengakui ada Tuhan, ada sebagian besar orang mengakui ada Tuhan, tapi enggak sampai dia sebenarnya pengetahuannya sampai kepada Allah secara umum saja gitu lah. Jadi itu makanya harus kita belajar. Coba perhatikan keluarga-keluarga atau teman-teman kita. Misalnya kan waktu bangun pagi, membaca doa pun kadang-kadang nggak ada. Sebenarnya kan itu, masih bangun saya. Alhamdulillah. Terus beberapa menit sudah tuh nggak ingat lagi. Kerja itu ingat lagi. Bahwa kita ini di dalam nikmat Allah, dalam kekuasaannya. Itu kan mulai tertutup, tuh gelap. Paling-paling yang teringat nanti waktu sholat masuk teringat dia. Jadi antaranya itu enggak. Ya itu memang berbeda-beda, itulah makanya saya katakan dilatih. Gelap wa adam ihtidak, tidak ada hidayah. Disebutkan di situ wa'id. Wa'id itu janji ancaman ya. Kalau wa'dun itu janji yang baik, kalau wa'id janji yang jelek. Alal kafir, atas orang kafir disebutkan diserupakan dengan ini. Ra'dun apa tadi? Petir. Ya, petir. Jadi petir itu nanti menghantamnya diserupakan. Fi azih wa irhabi, kalau dia lari dari isi Al-Quran. Disebutkan pula di situ alasan hujat. Hujat itu kan haji, tapi sini alasan disebutkan pula dalamnya alasan yang jelas. Diserupakan pula alasannya itu sebagai ini barkun satu lagi. Contoh-contoh. Jadi isinya di dalam hujan turun tadi itu hujan. Kalau hujan kan berarti membuat kebaikan, tapi ada di situ petir, ada di situ gelap, ada di situ kilat. Jadi itu maka dicontohkan ancaman-ancaman itu. Itu gunanya. Itu disebutkan itu. Bi zuhurihi, dalam zahirnya. Kenapa? Lalu bagaimana kalau disebutkan dalam
secara lahir ya, itu ada kilat, ada guru, ada malam. Jadi orang itu takut. Nah, padahal biasanya hujan turun itu kan diiringi dengan itu. Maksudnya ada, kalau nggak mengikuti Quran itu, kan akibatnya itu gelap. Jadi dikasih Quran kan supaya terang. Nah, ada janji yang jelek, kemudian maka diancamkan kalau nggak mengikuti Quran nanti hidup pun sia-sia. Cobalah macam sekarang. Jadi itu makanya nanti 5 ayat di pangkal Al-Baqarah itu dijabarkan dalam hidup. Allazina yu'minuna bil ghaib. Ingat-ingat itu. Terus apa lagi? Wa yuqimunas shalah. Cuma yuqimunas shalah itu yang sering saya katakan itu yang berhubungan dengan bahasa Arab itu. Ada orang dipiralkan orang, saya lihat ada orang asing katanya enggak orang Arab tapi bisa menangis dalam sholat. Ya mungkin bisa saja, kan itu bisa perasaan. Tapi maksud kita waktu membacanya itu kita paham. Nah, kemudian selain dari mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang diperoleh, sudah itu beriman kepada kitab sebelumnya dan Al-Quran dipelajari. Terus yakin hari akhir kan 5. Adapun kafir, munafik ini kan untuk mewaspadai, untuk mendinding diri kita, ya. Jadi supaya jangan seperti itu. Nah, ini terus ya sudun ini menyumbat, ya, menutup. Jadi di sini sadda yaitu ya menutup mereka telinga mendengarkan Quran. Nah ini dia. Coba jujur-jujur saja kita. Kan ada ayat iza quri al-Quran fastami'u. Fastami'u itu bertambah alif sin bertambah fastami'u itu bertambah apa itu? Bertambah itu fi'il madi fi'il madinya tambahannya berapa itu? 3. Enggak. Kan aslinya sudah sami'a. Ya, jadi tambahnya kalau istami'u apa? Istama'a itu aslinya. Kalau istama'a berarti bertambah alif 1. Sudah itu apa lagi? Sin. Enggak, sini itu aslinya. Kan sami Allah. Nah, jadi alif sama ta saja. Jadi kalau alif sama ta itu pengertiannya kan dalam maksud penjabaran dari kajian sarafnya begini. Kalau sudah ditambah alif sama ta, berarti mendapat hasil. Jadi kalau iza quri al-Quran fastami'u. Kalau dibaca orang Al-Quran, maka usahakanlah mengerti maksudnya, ambil pelajaran itu gitu sebenarnya. Cuma orang kita menganggap dengar telinga saja, lama lagunya merinding apa gitu aja. Ya namanya orang awam. Kita pabet malam. Ya, tapi kan mendengarkan Al-Quran berpahala, ya. Tapi kan pengertiannya situ iza quri al-Quran fastami'u, bukan isma'u. Kalau isma'u tuh lasantiang tuh, iko istami'u. Maka waktu guru saya yang dari Mesir Muslim Abud Al-Ma'ani itu asal datang ke Tawalib Padang Panjang itu. Fastami'u gitu. Insyaallah sata'tuna bukrah Ustazuna Al-Fadil Muhammad Nasir. Fastami'u. Pengertian fastami'u itu supaya betul-betul ada hasilnya. Macam kita sekarang bukan isma saja ini lagi. Usahakan bertambah alif sinta. Jadi mereka ini ditutupnya telinganya sehingga ditutup, maksud di sini mereka tutup telinganya mendengarkan isi Quran. Maksudnya isi Quran itu mereka enggak terima. Ya, karena dia kecenderungan mereka takut mengikuti Muhammad, ya. Azharal mail ini kecenderungan takut, kecenderungan untuk beriman. Jadi nanti kalau sudah mengikut Nabi Muhammad, kita kan habis posisi macam-macam lah pikiran orang. Sekarang kadang-kadang pikiran orang yang pendek-pendek gitu, kalau kita masuk Islam nanti banyak yang kurang. Waktu saya tahun berapa itu mengislamkan orang
daerah Urung Ganjang namanya. Ya, sebelum saya ke Padang ini sama-sama sama Bupati Kendal Keliat ya, sama masuk Islam sekampung. Alasan orang itu dulu mulanya itu kalau kita masuk Islam kan nggak bisa beternak babi lagi katanya. Tapi dapat juga orang itu jalan. Itu kan cara yang pikiran kita, nanti mungkin ada kehidupan yang baik. Sekarang baik, nggak perlu ternak babi lagi. Ya, yang lain kan masih ada ternak. Jadi, iya sapi macam-macam, kambing. Jadi itu karena takut dia tadi ini. Hazaral mail condong kepada iman, yang mana itu berarti kalau sudah condong kepada iman berarti menempati. Padahal kalau condong kepada iman sudah betul menempati mati tatkala mereka meninggalkan agama dalam mati. Jadi maksudnya kalau sudah kita, itu makanya yang sering saya sampaikan, kalau sudah orang beriman, sudah yakin betul-betul menjadi hamba Allah, kan nggak ada rasa apa lagi, nggak ada rasa sedih mau meninggal. Nggak ada rasa sedih. Tapi setelah diuji-uji, sama-sama saja kita ini kalau rasanya mau meninggal sebentar lagi atau besok, masih rusuh orang. Jarang yang senang hatinya mau meninggal. Kan berat tuh. Itu makanya di sini disebutkan tadi itu makanya orang tuh ditutupnya seolah-olah nanti payah kita. Baru ini disimpulkan lagi, wallahu muhit. Pokok kalimat kembali ini. Allah muhit. Muhit ini artinya kabarnya ini meliput, melingkup. Allah melingkup dengan orang kafir. Jadi orang-orang yang tertutup mata hatinya, jadi kemanapun pergi, ya Allah sudah tahu. Nggak ada bisa manusia lepas kemanapun. Jadi akhirnya orang kafir, orang yang tertutup sama orang, sebenarnya orang munafik itu kan orang kafir juga. Cuma orang munafik mencarikan teori-teori atau bagaimana bisa berbaur dengan baik, gitu aja. Usaha-usahanya secara luar saja. Allah meliput. Apa liputnya maksudnya di sini? Ilmunya. Sudah itu kekuasaannya. Fala yaputunahu ta'ala. Tidak bisa mereka lolos ini, yaputu ini lewat ini. Mereka tidak bisa lepas. Cobalah macam kita ini, coba dalam-dalam. Kapan kita lepas dari apa kekuasaannya? Nggak ada. Jadi hari-hari ini, misalnya kita bisa pergi ke pasar, bisa kerja ke sana, bisa pergi ke situ, itu nggak terlepas dari kekuasaan Allah. Bagaimana nanti kesudahannya? Pokoknya kita menempuh yang baik-baik saja gitu, menempuh yang bagus saja. Bagaimana nanti itu adalah, ya itulah namanya kita berada di atas satu takdir pindah ke takdir lain. Jadi usaha itu bagaimana? Ya usaha-usaha saja. Tapi kan sudah kita ketahui semua. Berapa lama lagi kita hidup nggak tahu. Karena nggak tahu itulah makanya disebutkan itu dalam ajaran Nabi Muhammad. Jadi orang yang sangat sadar kepada mati, badannya sehat. Badannya sehat, dia berusaha rajin, dia pikirannya tenang. Orang yang selalu teringat mati. Tapi karena orang kadang-kadang nggak matang pahamnya, akhirnya lemas badannya, awak kematian. Akan lain jadi terbalik, ya. Jadi orang kafir yang tertutup mata hatinya ini kan, siapa yang kafir itu dalam, kan sudah hampir ayat 20 ini sudah hampir selesai. Berarti yang dua kelompok itu, innal ladzina kafaru sampai ke azabun alim, sudah itu apa lagi? Wa minan nasi mayaqulu, itu sebenarnya orang tertutup semua hatinya. Mereka tidak akan lepas. Kenapa? Li'annal muhit la yaputul muhit. Jadi muhitnya Allah, liputannya tidak akan luput. Baru ini sambung lagi.
yakadul barqua, diulang lagi. Yang tadi itu maksudnya pas barku ini kan tadi kan kilat, hampir. Nah, ini hampir kilat memetik atau menyambar penglihatan mereka, hampir tersambar gitu. Jadi maksudnya itu kalau dalam malam-malam itu kan seolah-olah disambar kilat, tapi setiap kilat itu sudah bercahaya, kullama ada bercahaya, ya. Artinya barkun tadi, kilat tadi, barkun tadi di sini kalau sudah bercahaya barkun tadi, lahum bagi mereka masyau ini apa ini? Fi'il madhi, fi'il mudhari atau kata benda? Kata kerja. Kata kerja apa ini? Ada Jalan. wow. Ada wow sama alif sini, kan udah aja tandain. Madi. Madi ya. Cuma dia karena ada berpenyakit, maksudnya nakis. Kalau yang tiganya masyaya itu maka tamasya. Kalau tamasya kan berarti bertambah bertambah alif sinta. Itu makanya kalau orang tamasya itu udah pergi jalan-jalan. Ya. Jadi kalau sudah bercahaya kilat, bagi mereka berjalan mereka padanya. Maksudnya ajaran Islam ini kan bagus. Jadi orang-orang munafik itu senang dia bisa jalan dalam cahaya ini ya, libarki. Maksudnya bagaimana orang-orang munafik itu dia bisa berjalan pada cahaya bagi kilat, berjaya jalan. Jadi berjalan itu maksudnya senang, sama seperti menyalakan lampu tadi, teranglah. Orang pandai dia bergaul, jalan tokonya ya bagus, tapi yang sebenarnya dia nanti gelap itu. Jadi itu makanya pelajaran bagi kita, jangan penekanan kepada orang itu. Saya betul-betul yakin, betul-betul beriman, betul tidak ada mendua dalam hati, maka terang. Maka bukan untuk di luar saja. Tapi wa iza azlama, apabila gelap atas mereka, mereka berdiri. Ini kan keadaan saja, contoh gelap maksudnya nggak ada cahaya, berdiri. Artinya di sini maksudnya adalah ditambah lagi sini. Maksudnya baku itu kan berarti tetap bako. Mereka berdiri fi zulumat, dalam kegelapan. Jadi wahaza tamsil li'jazi ma fi Qur'ana. Ijaz. Jadi ini adalah tamsil, perumpamaan ijaz, berarti kias, ya, apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi begitulah yang di dalam Al-Qur'an digambarkan kehidupan orang yang tidak mengikuti Al-Qur'an. Jadi Pikulubi biikhtitab ini artinya dengan sambaran petir terhadap pandangan karena kebenaran. Sebenarnya kalau Quran itu diikuti kan kebenaran sebenarnya. Enggak ada yang, cobalah apa yang menakutkan orang. Cuma dibuatkan orang fobia itu apa, misalnya kalau di Islam itu nanti mencuri dipotong tangannya, kalau berzina nanti dirajam. Itu ditakutkan, padahal orang sekarang sudah 7 keliling peningnya karena pencurian dan kebebasan macam-macam. Padahal itu benar. Kenapa mereka tutup telinganya, tidak mau mengikuti Al-Quran? Itu makanya orang, kalau menurut Quran lah hidup ini kan bagus, tapi orang tidak mau, dibuat penakut-nakutinya. Litasdiki lima yuhibbuna min tahsilil ghanimah, seperti ini. Karena dia sangat mencintai, misalnya ghanimah ini harta rampasan, sudah itu kan nggak boleh. Misalnya soal pembunuhan lah, cobalah sekarang kan mudah sekali orang membunuh. Kalau ini bunuh murah. Kalau di Al-Quran dijaga itu, yang menghidupkan mematikan Allah. Ya boleh dibunuh, ada peraturan. Begitu juga penumpahan darah, begitu juga harta,
Jadi dicontohkanlah seperti tadi, menakutkan dia diibaratkanlah seperti petir, seperti kilat. Padahal itu kalau diikuti Quran bagus. Namanya hujan tadi kan, disiramnya lah. Jadi kalau ada dulu guru saya itu kalau menggunting sedang mencukur katanya. Jadi kalau mencukur itu jangan takut kalau pedih-pedih, sebenarnya bukan pisaunya yang nggak tajam katanya. Apanya yang salah sebenarnya? Kulit yang di sini ini yang berkada, yang ada kudis-kudisnya. Jadi kalau dipasang pisau gini kan pedih dia. Gitulah itu. Jadi orang takut, ini nanti dirajam, ada begini, ada dia. Malah ada nanti disunat lagi segala macam itu. Padahal sebenarnya untuk kebaikan ya. Jadi itu maka di sini seperti ini memberatkan atas mereka seperti sholat, apalagi puasa. Ini som puasa, sholat, apa ya wakman. Padahal cobalah macam kita. Jadi akhirnya nggak mau dia wukuf. Jadi berada dalam kegelapan. Jadi kalau menghendaki Allah, ini kekuasaan lagi ya. Kalau menghendaki Allah akan menghilangkan mereka. Jadi dihilangkan pendengaran, dengan penglihatan itu kan kekuasaan Allah. Sungguh menghilangkan la zahaba bisam'ihim, hilanglah pendengaran mereka. Begitu juga hilanglah penglihatan mereka. Karena itu mereka serahkan, karena mereka takut kepada kilat atau petir tadi. Kazalika, seperti itulah kalau Allah menghendaki menghilangkan pendengaran orang munafik, ya karena jasri, takut dia pada Al-Quran. Jadi sebenarnya Al-Quran ini yang ditakuti orang, di situ ada janji padanya dijelaskan. Nah, jadi saya perhatikan sekarang, ya yang ditonjolkan orang itu, biarpun di mana-mana saya lihat gitu. Misalnya kan baca ayat ini, apa sambungannya? Itu yang hanya sekadar itu. Si anu itu hebat, si itu hebat. Ini ada yang ini. Jadi untuk mendalami sini itu saya lihat sekarang agak kurang sedikit ya. Enggak isinya yang diutamakan, yang diisikannya itu yang di luar-luarnya. Misalnya saya lihat di mana itu perlombaan, entah di Mesir, entah di mana gitu juga itu. Ditampilkan rame-rame, sudah itu. Apa semua ini? Apa semua seperti membaca syair aja. Sudah itu sudah hebat. Ya nampaknya memang di akhir zaman ya. Apa kata Rasulullah, nanti tinggal hanya rasam. Rasam itu tulisan. Jadi kalau dulu mulanya datang Islam itu ganjil, aneh rasa orang, nanti akhirnya kalau mempelajari isi sebenarnya aneh pula rasa orang. Jadi dibuatlah model-model yang lain. Nauzubillah ya. Baru ditutup. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi ini kunci bahwa tugas kita hanyalah tidak henti-hentinya mengajak, mendorong bagaimana motivasi orang supaya bisa paham isi Al-Quran. Kata Fakhrul Razi ya, ini Fakhrul Razi ya. Fakhrul Razi. Ada'a imma muta'ammidan, ya muta'addidan bimakna kullama lahu masalahkan akhazwa imma ghair muta'ammidan. Jadi kata Fakhrul Razi itu mengatakan cahaya yang diambil itu ada yang unsurnya di sini sengaja untuk bisa jalan, dan ada kalanya dengan makna untuk bisa berjalan daripada cahaya ruh atau kuat. Ini soal bacaan lagi. Ya, itu dari apa. Jadi itu makanya kuncinya ini sesungguhnya Allah atas segala sesuatu sangat kuasa. Jadi habis ya. Ini yang kalau bisa dihafal yang di sini dulu. Jadi nanti sholat bisa dipakai mula-mula yang dipakai dari rakaat pertama misalnya sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terus untuk berikutnya innal ladzina kafaru. Untuk berikutnya
wa minan nasi may yaqulu amanah. Jadi ada pun yang dua kelompok di belakang itu untuk mengintrospeksi, untuk menjaga-jaga diri kita masing-masing supaya jangan terjerumus ke dalam sikap yang dua itu. Yang pertama itulah yang kita pakai, itulah jabarannya berikut sampai tamat Al-Qur'an itu. Ya, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ya, jadi Bapak Ibu sudah selesai pengajian kita. Ada 3 model yang digambarkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Nah, sekarang sudah ada rasanya mahkota. Masih ingat ya? Karena ada mula kita belajar dulu. Masih ingat kata Rasulullah? Tapi itu kan di surga. Ini. Mana itu? Nih. Nih. Mangkara surat Al-Baqarati tuwajubitajin fil jannah. Orang yang membaca surat Al-Baqarah nanti diberi dia di surga apa? Mahkota. Iya, mahkota. Nah, sekarang ini sebuah penalaran coba. Mahkota itu apa artinya sebenarnya? Kan tanda kemuliaan. Tanda, kalau mahkota dikasih sama orang kan melihat semua cara di dunia inilah. Kalau jangankan mahkota, bintang saja dipakai orang mencari-cari. Nah, sekarang kita sudah membaca sampai ayat berapa tadi? 20. 20. Bagaimana rasanya? Sudah ada bayang-bayangan mahkota itu? Apa itu cara mengaji itu? Jadi jangan menghayal-khayal nanti di surga saya dapat mahkota dipupuh dibaca itu tapi pengertiannya mulailah dalam pikiran kita itu apa bedanya sih saya mengaji Quran dengan orang yang tidak mengaji atau orang yang paham dengan Al-Quran yang tidak gitu ya. Jadi gitu caranya, jangan ya memang bertingkat-tingkat. Jadi kalau di sini dibaca itu jadi yang membaca surat Al-Baqarah diberi bintang, diberi mahkota dengan bintang nanti dengan satu tanda di surga. Kata orang di surga, jangan di surga saya dipikir mulai dari sekarang sudah 20 ayat. Sudah 20 ayat, berarti orang yang membaca Al-Baqarah dipahaminya mulai ada titik terang sama dia sebelum menemukan ini. Jadi apa bedanya? Jadi ingat-ingat itu ya. Apa yang 5 itu kita ingat allazina yu'minuna bil ghaib. Terus apa lagi? Wa yuqimunas shalah. Apa lagi? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa lagi? Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Terus apa lagi? Wabil baru apa di belakangnya? Ulaika ala hudamir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Muflihun itu yang tajud, itu kan berarti menang. Jadi nanti ya ada tanda kemenangan. Jadi dari sekarang sudah mulai. Jadi saya sudah mempelajari mulai Al-Quran, mulai Al-Baqarah sudah saya baca. Berarti ada 3 kelompok. Jadi nanti kemanapun kita pergi, nanti yang 3 kelompok ini ada nih. Tapi jangan asik kita mencari orang itu. Ada yang murah menerimanya, beriman. Ada yang bantah, ada yang pura-pura. Gitu cara. Tapi jangan, inilah orangnya. Jangan gitu. Jadi kemanapun pergi. Makanya Nabi Muhammad setelah disampaikan ini pun, itu makanya Quran jadi obat, syifa'ul lima fis sudur. Fakat ya sampai di sini, dan hari Sabtu depan kita libur dulu, tapi sebenarnya libur enggak ada. Lihat-lihat sajalah Al-Quran itu. Nanti diusahakan bagaimana supaya kita bisa paham. Kalau dapat hendaknya memang saya lihat yang mengaji di Nurul Islam atau di rumah-rumah ini
sudah ada bahan lebih dahulu maunya. Kalau sekarang kan saya perhatikan kan payah begitu dihapus, nggak ada di layar lagi, nggak nampak. Tapi kalau sudah ada, ya ada modulnya, bisa dicoret-coret. Nah, ya. Jadi kita berusaha selama umur masih ada satu Al-Quran, maksudnya jumlah seluruh ayat ini kita baca. Kalau ya ada umur, banyak tafsir dibaca, kemudian diulang-ulang, kan terang hidup jadinya. Jadi memang ya seperti hujan turun tadi, maka kita hati-hati, jadi tidak kena petir, tidak kena kilat, jadi terang. Ya, ilahuna faqat nad'u ilallah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kalau yang kajian masih bisa kayaknya, karena kalau berangkatnya Sabtu siang. Yang hari Minggu yang libur lupa. Sorry. Kalau kajian masih ngumpul. Ya. Sorry, aku ngitungnya Sabtu, tapi Sabtu masih ada mengaji, masih. Masih, alhamdulillah. Ya, kalau guru termasuk apa patut ke adminnya saja. Oke, sampai jumpa minggu depan ya Ibu, Bapak. Ya, Dek, kasih banyak, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.